Halo, selamat datang di Simple IELTS. Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman untuk subscribe ke YouTube channel ini, Simple IELTS, kemudian nyalakan notificationsnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari Simple IELTS. Like, komen, dan share video ini ya. Oke, apa sih dimaksud dengan matching sentence endings? Pertanyaan matching sentence endings pada intinya adalah pertanyaan berupa kalimat yang tidak lengkap dan kita itu wajib melengkapinya berdasarkan teks yang diberikan kepada kita. Contohnya seperti teks ini ya, yang saya ambil dari BBC. Judulnya adalah Follow the Food, How Your Diet Can Treat Diseases. Nah, ini ada 3 paragraf, dan aslinya itu bisa jadi lebih dari 3 paragraf ya. Kalau di tes IELTS yang asli bisa 4 atau 5, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada instruksi untuk cara menjawabnya, kemudian ini ada pertanyaannya, satu nomor 2, kemudian ini A sampai E adalah opsi-opsi jawabannya. Yuk kita baca instruksinya dulu, yaitu complete each sentence with the correct ending A to E below. Write the correct letter A to E on your answer sheet. Jadi kita dalam menjawabnya ini harus cukup dengan nulis alfabetnya aja, A, B, atau sampai E gitu ya, di lembar jawaban kita. Ini pertanyaannya nggak lengkap, 1, 2, ini adalah opsi-opsinya gitu, kita pilih salah satu aja. Oke, itu adalah sekilas mengenai apa yang dimaksud dengan matching sentence endings. Nah, kemudian ada catatan ya, yang perlu teman-teman ketahui, yaitu ini jawabannya berdasarkan urutan gitu, urutan teks. Jadi misalkan ya, jawaban untuk nomor 1 itu ada kita temukan di paragraf 1. Nah, jawaban untuk nomor 2 itu ada di kalimat atau paragraf selanjutnya gitu. Jadi kita nggak perlu baca lagi paragraf 1 gitu, bisa kita lewatin. Itu ya. Oke. Nah, gimana nih? Apa aja strateginya untuk menjawab pertanyaan matching sentence endings? Oke, yang pertama tentunya baca dulu instruksinya. Selalu itu ya. Jadi, instruksinya adalah complete each sentence with the correct ending, yaitu E below. Kemudian cara menjawabnya itu kita cukup tulis alfabetnya aja dalam lembar jawaban. Kalau teman-teman tulis kata-katanya, wah itu salah. Walaupun mungkin benar ya jawabannya ya. Secara grammar gitu benar, cuman secara teknis salah gitu cara menjawabnya. Jadi benar-benar praktekkan, benar-benar baca dan pahami dan jalankan instruksinya. Oke, nomor 2, read the questions first and underline keywords. Jadi baca dulu pertanyaannya, bukan baca dulu teksnya. Kenapa? Supaya nggak bolak-balik. Kalau teman-teman udah baca dulu, pahami dulu pertanyaannya, kemudian teman-teman garis bawahi kata-kata kuncinya, teman-teman jadi lebih fokus, jadi lebih tahu apa informasi yang mau teman-teman cari di teks itu gitu ya. Kemudian nomor 3, coba prediksi jawabannya dengan cara memahami grammar pada kalimat atau pada soal yang kita lagi kerjain nih. Misalkan nomor 1 gitu ya, the Ebers Papyrus contains hundreds of bla 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 gitu ya. Nah, bla bla blanya itu atau of ini secara grammar itu diikuti oleh kata benda. Jadi, kita harus cari ending ini di A sampai E yang dimulai dengan kata benda gitu ya. Contohnya gimana? Kalau kita lihat opsi A, useful for insomnia treatment. Useful itu kata sifat. Nah, berarti bukan kata benda, berarti bisa kita coret gitu ya. To help you focus, you can cross the incorrect options, kita bisa coret. Kemudian B, medical advices. Medical advices itu kata sifat ya, pendapat-pendapat medis. Bisa kita simpan dulu jawabannya. Kemudian C, dozens of medical plants. Dozens of sesuatu itu puluhan dozens of medical plants, puluhan tanaman-tanaman medis gitu ya. Itu kata benda, bisa kita simpan dulu jawabannya. Kemudian D, is inflammation. Is itu meringankan. Kalau inflammation itu artinya bengkak gitu ya, inflamasi. Itu adalah kata benda. Kata kerja. Berarti bisa kita coret. Kemudian consume. Consume ini kata kerja, mengonsumsi, berarti bisa kita coret. So, the likely answer is either B or C. Nah, itu yang kita fokus tuh nanti kita cari jawabannya itu. Kita lanjut ke strategi nomor 4. Tadi kita karena udah tahu opsinya nih B atau C gitu ya. Berarti kita itu harus scan aja teks ini and then match meaning not keywords gitu ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kita nggak perlu baca satu persatu kata-kata yang ada di teks karena itu makan waktu. Cukup fokus pada ini kata-kata di soal Ebers Papyrus hundreds of, sama kira-kira opsinya apa nih, yang kata-katanya apa nih,
yang ada di opsi ini, yang bisa jadi artinya itu beda nih, artinya sama antara teks dengan pertanyaan dan jawaban, tapi kata-katanya beda gitu. Soalnya there can be different words between the text, the questions, and the ending, but they have the same meaning gitu. Nah ini pentingnya penguasaan vocabulary, perbandingan kata, dan sinonim. Jadi kata-kata yang ada di teks, di pertanyaan, dan di opsi-opsi jawaban bisa jadi berbeda, tapi artinya sama. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu ya. Contohnya gimana? Coba yuk kita scan the text ya. Kira-kira cari kata-kata atau frase atau kalimat yang artinya itu sama dengan ini nih. Nomor 1 gitu ya. Kemudian ada opsi-opsi ini. Yuk coba baca. Skip aja, di scan aja. Line per line gitu ya, garis per baris. Nah ini, di line pertama kita langsung dapat Ebers Papyrus gitu ya. Ini udah saya bikin perbandingannya, words in the text and words in the question and or ending. Nih di text ini ada Ebers Papyrus. Nah ini ada juga di question number 1. Nah ini ada clue yang pertama ya. Kemudian kita lanjut langsung. 110 page long. Ini kemungkinan nih, kenapa? Kemungkinan berhubungan dengan ini, hundreds of gitu ya. Cuman contain hundreds of apa gitu? Mengandung, Ebers Papyrus mengandung ratusan apa? Nah, ini kan 100 page long compilation of treatments. Nah, ini di opsi ada nggak compilation of treatment and cures? Ini ada hubungannya nggak sama ini? Nggak juga ya, nggak direct gitu. Bisa jadi, cuman kita keep dulu lah. Cuman soalnya tapi lebih tepat itu berhubungan dengan ini nanti, 811 prescriptions. Nanti ada di line 4. The text, kita lanjut ya. Terus baca line per line sampai sini tadi. 811 prescriptions. And 111 prescriptions itu artinya sama dengan hundreds of medical advices. Hundreds of, kemudian medical advices nih di opsi B. Itu lebih tepat sih di sini. Kenapa? Lebih spesifik daripada 100 page long compilation of treatment and cures written. Itu prescriptions itu artinya sama dengan resep gitu ya. At 111 itu ya hundreds itu ratusan. Nah, hal itu diperkuat dengan a wide range of disorders. Nah, a wide range of disorders di sini di teks nih, a wide range of disorders from mental illnesses to crocodile bites, itu artinya sama dengan many issues. Gitu ya. Berbagai macam masalah ya, penyakit maksudnya di sini itu artinya sama dengan banyak masalah. Berarti bisa dibilang bahwa jawabannya adalah B gitu ya. Oke. Yuk sekarang kita latihan ngerjain soal. Kita teman-teman kerjain nomor 2 sendiri, kemudian nanti kita akan bahas strategi dan cara menjawabnya. Nah coba kerjanya kita simulasi ya, kayak dites langsung. Teman-teman bisa pakai timer, set kurang dari 2 menit gitu ya, coba 1 menit dan 59 detik sekitar segitu. Oke, pause video ini dan coba kerjain sekarang. Oke, yuk kita bahas yuk. Pertanyaan nomor 2. Pertama, strateginya ingat ya, selalu read the instruction. Teman-teman cukup tulis alfabetnya aja di lembar jawaban, kemudian read the questions first and underline keywords. Baca dulu pertanyaannya, tribal and indigenous group still. Nah, baca dulu terus garis bawahi. Kemudian predict the answer by understanding the sentence grammar. Prediksi jawabannya dengan cara memahami gramatikal atau tata bahasa dari kalimat tersebut. Contohnya gini. Kalau tribal and indigenous group still bla 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 itu berarti diikuti oleh verb ya. Kemungkinan besar diikuti oleh verb. So, cross the options that do not begin with a verb gitu ya. Berarti apa? Useful. Useful berarti kita sifat, kita coret. Medical advice kita coret. Dozens of medical plants juga kita coret. Tadi kan berhubungan sama pertanyaan 1. Itu kata benda ya, B dan C. Berarti kata kerja di sini cuma D dan E ya, is dan consume. Berarti kita fokus sama 2 itu. Kemudian scan the text and match meaning not keywords gitu ya. Scan the text. Nah, scannya itu dari sini berarti. Kenapa dari sini? Dari letter came kalimat di awal di paragraf kedua. Soalnya tadi kita untuk jawaban nomor 1 kita udah temukan di paragraf pertama di kalimat paling akhirnya. Jadi kita bisa lanjut di kalimat berikutnya yaitu paragraf awal kalimat awal di paragraf kedua gitu. Oke, kita fokus cari kata-kata yang kira-kira meaningnya artinya sama dengan tribal and indigenous group still dan ada hubungannya sama ini, D dan E. Saya baca, scan ya, sorry bukan baca. Terus kiri ke kanan, kanan ke kiri,
bisa kayak gitu, atau mau dari kiri baca biasa juga. Terus, nah ini soften the bowel and help with inflammation. Ini artinya ini sama nih sama ini nih. Cuma susunannya aja dibalik gitu ya. Kalau di soal help with inflammation itu di belakang. Kemudian kalau ini di opsi D dia ada di depan dan katanya diganti help with ganti jadi is, sama-sama artinya meringankan. Soften the bowel sama artinya. Nggak ada beda sama di teks. Apakah itu berhubungan dengan tribal and indigenous groups maksud saya? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Karena di sini dia nggak ada ngomong tribal and indigenous groups, berarti bukan itu. Kemungkinan besar jawabannya adalah E. Nah, untuk meyakinkan hal itu, kita coba cek. Terus lanjut baca gitu ya. Gambar B kontrol. Nah, ini di line-line terakhir nih. Indigenous people and tribal communities continue. Nah, itu tuh. Tribal and indigenous groups ini di soal artinya sama dengan indigenous people and tribal communities gitu ya. Groups, communities, indigenous ada tribal juga. Nah, itu kemungkinannya tuh. Still artinya sama dengan continue. Di sini di soal still di teks itu ada continue gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar jawabannya E. Kemudian kata-kata selanjutnya consume edible plants gitu ya. Di opsi E for medicinal purposes itu artinya sama dengan utilize hundreds of edible plants as medicine, bla 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 gitu ya, by including them in their diet. Cuman by the way, ya itu jawabannya adalah E ya. Cuman by the way kalau teman-teman tadi udah yakin bahwa D itu adalah jawaban yang salah, kan berarti kita cuma punya opsi E. Berarti kita bisa langsung jawab opsi E gitu. Kalau teman-teman waktunya mepet gitu ya. Tapi untuk meyakinkan teman-teman bisa langsung cari scan lebih lanjut ya, kira-kira bener nggak sih jawabannya seperti itu tadi kita udah bahas. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai matching sentence endings. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, like, komen, dan share. Oke, sampai ketemu di video saya yang berikutnya.